Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pengajaran dari Ustadz Kainama yang membahas tentang Alkitab, yaitu di dalam kitab Matius 21 ayatnya yang ke-13, di mana dikatakan oleh Ustadz Kainama bahwa orang percaya, orang Kristen harus melihat kepada kitab yang dipercaya oleh Kainama, yaitu Al-Quran katanya. Lalu di situ juga di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13 ini juga memerintahkan bagi orang-orang percaya pengikut Kristus untuk sholat. Wah, ini tafsiran dari mana ya saudara? Namun sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk memperhatikan video ini. Matius 21 ayat 13. Ya, silakan. Ustazah, syukran. Syukran ya Ustaz Dani. Ya, silakan Ustazah. Waqala lahum yaqulu kitabullah. Sebentar. Itu apa tuh baca? Yaqulu Kitabullah. Oke. Jadi gimana ya? Kitabullah itu apa Ustazah? Kalau menurut Ustazah? Kitab Allah. Iya, apa yang sekarang kita imani ini namanya? Al-Quran. Oh, berarti Yesus membawa Al-Quran bukan Injil. Dia bawa Injil. Dan Injil itu adalah kitabullah. Dan sekarang sudah nggak tahu itu kemana Injil yang dibawa Yesus. Nah, supaya orang tahu cara sholat yang diajarkan dia, lihat kitabullah yang sekarang ada. Ngerti nggak Ustazah? Ya. Lihat Al-Quran. Ya, yaqulu kitabullah. Tuhannya Yesus itu Allah. Tuh lihat tuh. Lihat. Orang Kristen, udahlah, nggak usah. Aduh, yang aneh-aneh. Ada seorang pendeta yang doktor. Ada seorang pendeta doktor. Bapak doktor, kalau engkau nonton lagi Sofia, dia sering nonton Sofia. Lalu dia maki-maki saya di channelnya dia tuh. Dia nonton Sofia terus dan dia maki-maki saya, doktor, Bapak doktor. Ada Bapak dokter ya, kasihan Bapak dokter itu. Yesus inkarnasi Allah, terus berubah lagi. Yesus itu adalah firman Allah jadi manusia. Yang benar yang mana firman Allah jadi manusia? Apa Allah jadi manusia? Terus nanti anak Allah. Tepara rubuh lah kalau orang Sunda bilang gak jelas. Mumet. Ya bulet. Ini baca aja Bapak dokter. Dan saudaraku, baca ini. Yaqulu kitabullah. Silakan Ustazah. Baiti yusamma baitas sholah. Lakin antum. Apa? Ya. Lakin antum taj'alunahu maghorata lususin. Oke. Pak Pendeta disuruh berjagalah dan sholat. Wa isharu wa sholu. Lalu sholat yang bagaimana? Jangan sholat seperti orang munafik, katanya. Janganlah engkau sholat seperti orang munafik, ya. Tapi sholatlah kepada Allah yang satu. Dengan iman kepada Allah. Itu tuh, ya kitabullah. Nah itu ada tuh, dijawab tuh, ya Allah, nyambung berarti. Salat orang yang bagaimana yang bukan salat munafik? Salat orang yang beriman kepada Allah tuh, malaikat amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi tuh, wa rusulihi wa yaumil akhir wa qadar. Aduh, Bapak dokter dan para tuan guruku, orang-orang Kristen dan Katolik, saudara-saudaraku tersayang, dan apalagi yang punya channel yang suka maki-maki Kainama, nggak tahu apa-apa. Lu yang nggak tahu apa-apa lah, udah gampang lah gitu aja ya.
Kitabullah. Lalu di sebelahnya itu, ya, baiti yusama baita salati. Baitul Sholah. Bukan gereja. Baitul Sholah. Hei, bangun. Baitul Sholah. Ya, saudara, jadi jelas ya apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama mengenai kitab Matius pasal 21 ayat yang ke-13 ini. Wah, saya rasa kasihan sekali ya, banyak umat yang dibohongi dan banyak orang yang disesatkan oleh Ustadz Kainama ini tentang pengajarannya di dalam Alkitab. Mari saudara, kita akan bahas bagian ini. Di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-13, Alkitab mencatat, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, perhatikan, mari saya mengajak kita sekali lagi untuk melihat di dalam bahasa Arabnya, karena Kainama ini membahas dalam bahasa Arab. Di situ dituliskan waqala lahum yaqulu kitabullah. Nah, kata kitabullah ini jadi persoalan bagi Kainama. Katanya ini kita harus melihat kitab Allah, katanya. Yaitu kitab yang diimani apa? Al-Quran. Benarkah ini menuju kepada kitabullah maksud seperti yang diucapkan oleh Kainama? Mari saudara kita perhatikan kata kitabullah itu adalah catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Bukan Al-Quran ya, bukan menuju kepada Al-Quran di dalam Alkitab yang kita baca ini. Nah, lalu perhatikan di situ juga ada sholat. Sholat itu katanya diperintahkan bagi orang percaya pengikut Kristus untuk sholat. Nah, perhatikan di layar ini yang sudah saya bagikan, yaitu di situ ada setelah kata kitabullah dituliskan baiti yusamma baitas sholah. Nah, di sini kata sholat katanya artinya orang percaya pengikut Yesus Kristus itu katanya harus sholat seperti yang sudah diajarkan. Nah, saudara, mari perhatikan di situ. Kata sholat di sini tidak bisa dilepaskan dengan kata baita. Apa itu baita? Baita itu artinya rumah, bait. Nah, seperti itu. Lalu kata sholati di sini, nah saudara dapat memperhatikan bahwa etimologi dari kata sholat ini merupakan kata serapan dalam bahasa Arab, yaitu salah. Kata ini merupakan turunan dari kata yusolli, solatan. Secara bahasa, kata salat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai doa. Jadi jelas ya saudara, bahwa solat di sini yang dimaksud dari Alkitab itu adalah doa. Dan tidak lepas dari kata baita yang artinya bait. Jadi rumah doa, itu maksudnya. Maka jelas di dalam bahasa Indonesianya, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Baitah sholah, rumah doa. Jadi kalau kita balik kepada tadi, bahwa kitabullah, maksudnya di sini bahasa Indonesianya mencatat ada tertulis. Yaitu catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah di dalam Alkitab. Yaitu apa? Ini Yesus sedang mengutip di dalam Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang ke-7. Dituliskan demikian, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan juga Yesus sedang mengutip dalam Yeremia 7 ayatnya yang ke-11. Di situ Alkitab mencatat, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atas namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan.
Jadi jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini bukan menyuruh pengikut Kristus melihat Al-Quran yang diimani oleh Kainama. Dan ayat ini juga bukan memerintahkan sholat seperti apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama yang modal Google Translate. Jadi ayat ini sebenarnya merupakan sebuah peristiwa bagaimana Yesus marah kepada orang-orang yang ada di bait Allah yang sedang melakukan jual beli, di mana mereka mengambil keuntungan yang besar dari hasil penjualan mereka. Maka dari itu saudara perhatikan dalam Matius 21 ayat yang ke-12, di situ dituliskan lalu Yesus masuk ke bait Allah. Nah, baitas sholah tadi, dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Maka dari situ ayat 13, dan berkata kepada mereka. Mereka ini adalah orang yang melakukan jual beli tadi. Ada tertulis. Nah, di sini kitabullah tadi ya. Kitabullah tadi maksudnya ada tertulis, yaitu ada tertulis dalam kitab-kitab yang dicatat, catatan-catatan yang difirmankan oleh Allah. Di situ Yesus sedang mengutip di dalam Yesaya 56 tadi, dan juga Yeremia ayat pasal yang ke-7 yang sudah saya sebutkan. Jadi jelas ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini sekali lagi merupakan cocokmologi dari cocotnya Ustadz Kainama yang diajarkan kepada orang-orang yang tidak mengerti ya. Ya, jadi kalau kita yang mengerti, sebenarnya ayat ini sudah jelas bagaimana Yesus sedang marah kepada para penjual yang melakukan jual beli di rumah Tuhan pada waktu itu, di rumah doa, yaitu baitas sholah. Jadi seperti itu. Ya, demikian yang dapat saya bagikan pada hari ini dalam video ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran, bukan berita dusta yang disampaikan atau cocokmologi dicocok-cocokkan oleh Ustadz Kainama. Jadi jelas, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Solido Gloria.